Selamat sore, selamat datang, dan terima kasih untuk Mas Smith selaku perwakilan dari Sinau Jogja, sekaligus moderator pada acara sore hari ini ya. Dan terima kasih juga Mas Ardi Erdianto selaku CTU Neurabot, sekaligus pemateri kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada acara Ngabubutek, Ngabuburit, Ngobrol, dan Sinau Teknologi yang diselenggarakan oleh Sinau Jogja dan Sobat Tekno. Sebelumnya perkenalkan, saya Fazlul dari Sobat Tekno dan berlaku sebagai MC pada acara sore hari ini. Acara Ngabubutek ini terselenggara atas kerjasama Sinau Jogja dan Sobat Tekno. Sebelumnya acara ini bertujuan untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa dengan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini kita gunakan untuk berbagi ilmu dan berdiskusi ya. Nah, acara Ngabubutek ini insya Allah akan kita selenggarakan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan, dan acara ini 100% gratis. Mantap nggak tuh? Jadi untuk teman-teman semua minggu depan diharapkan ikut lagi, dan kalau bisa untuk mengajak teman-teman yang lain biar makin ramai dan asik untuk final. Baik, untuk sore hari ini tema pembahasan kita adalah hak kekayaan intelektual untuk karya aplikasi digital yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ardi Ardianto. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada sore hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Terima kasih. Oh iya, untuk yang ingin berdiskusi nanti bisa langsung on mic atau bisa ditulis di kolom komentar ya. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Ardi, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Fazlul ya. Oke, sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemarin tuh sebenarnya saya diajakin sama Miftah ya buat ngisi acara ngabuburit ini rasanya. Terus uh, awalnya masih nyari-nyari materi, maksudnya mau materi apa ya. Terus spontan kemarin saya akhirnya nyoba milih materi tentang hak ini ya, hak kekayaan intelektual gitu. Jadi materinya mungkin uh, nggak terlalu teknis ke IT-nya banget gitu, tapi dari sisi uh, hak kekayaan intelektualnya mungkin juga jarang dibahas gitu ya di webinar-webinar gitu. Nah, tapi mungkin di sini juga saya nggak akan terlalu membahas yang terlalu hukum gitu ya, dari sisi hukumnya gitu ya. Maksudnya undang-undangnya yang menaungi itu pasal berapa kayak gitu tuh nggak terlalu detail juga. Jadi di sini sifatnya saya cuma sharing-sharing aja yang pernah saya uh, lakukan gitu ya, selama kebetulan saya jadi startup. Mungkin perkenalan juga. Jadi saya Adi Erdianto. Uh, Sekarang saya posisinya kerja di startup juga di Jogja gitu ya. Dan startupnya itu di bidang medis, maksudnya bikin platform web tapi untuk menghandle gambar-gambar medis kayak gitu. Nah, kebetulan selama kerja di situ sempat bikin juga atau sempat ngajuin juga hak cipta sama hak paten gitu ya. Nah, tapi nanti karena kita membahas aplikasi itu sebetulnya kalau aplikasi itu lebih masuk ke hak cipta gitu ya. Jadi software itu sebetulnya ada di bawah hak cipta gitu. Kalau untuk hak paten kalau di Indonesia itu lebih ke untuk khusus yang sifatnya itu invensi atau penemuan sesuatu yang baru gitu ya. Entah itu produk atau mungkin
Saya pikir awalnya dulu algoritma pemrograman itu masuk ke paten gitu ya. Karena kan kalau algoritma itu kan juga apa ya, sesuatu yang baru gitu ya sebetulnya. Tapi nggak tahu, karena di Indonesia biasanya kalau untuk aplikasi, kita pengajuan aplikasi atau software itu masuknya ke hak cipta kayak gitu sih. Mungkin kalau paten lebih ke apa ya, istilahnya kayak rumus matematikanya atau gimana itu mungkin ya. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi mungkin ini juga teman-teman masih apa ya, jarang membahas juga terkait ini. Jadi kalau kita bikin sebuah software, ya kita bikin aja gitu ya. Entah nanti itu di apa ya, diduplikasi sama orang lain atau mungkin disebarluaskan, itu nanti kita baru kerasa gitu ya dampaknya. Kalau kita nggak punya hak cipta sama hak paten kayak gitu. Nah kayak gitu. Oke, saya full screen dulu ya. Ya, oke, udah tampil ya full screen ya. Sudah banget, Mas. Oke. Nah, jadi kita ketahui dulu pengertiannya mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta sama hak paten gitu ya. Jadi hak kekayaan intelektual atau HAKI kalau di Indonesia itu, ini saya ambil definisinya dari di gip.go.id. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenhumham. Jadi HAKI itu merupakan hak pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi kayak gitu ya. Mungkin bahasanya agak-agak membingungkan gitu ya. Tapi intinya itu sebetulnya HAKI itu merupakan bentuk perlindungan gitu ya, perlindungan hak terhadap karya yang kita buat. Nah, dalam hal ini kalau kita di IT, karya yang dimaksud adalah berupa aplikasi atau software kayak gitu ya. Seperti itu. Mungkin kalau kita bikin software pribadi itu ya, individu, kita bikin-bikin sendiri nggak masalah gitu ya, kita jual sendiri mungkin. Tapi ketika apa ya, ingin kita komersialkan, benar-benar kita jual, terus mungkin kita kerja di sebuah perusahaan, itu hak cipta itu sebenarnya penting gitu ya. Ya sebetulnya boleh dibilang penting nggak penting gitu ya. Sebenarnya penting itu ketika ya untuk antisipasi aja. Nanti ada beberapa alasan yang saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi untuk lebih ke untuk antisipasi sih sebetulnya. Nah selain itu ada keuntungan lain, khususnya untuk perusahaan kalau kita punya hak cipta atau hak paten. Gitu. Nah di Indonesia itu dikenal dua, hak cipta dan hak paten. Tapi nanti kalau teman-teman itu ngecek di webnya DGIP, itu sebetulnya ada selain hak cipta dan hak paten juga, itu terkait merek, terus ada juga masalah desain ya masalah. Nah itu yang bisa kita daftarkan istilahnya untuk mendapat perlindungan hukumnya yang itu. Nah kalau teman-teman punya perusahaan misalnya, kan itu pasti ada logonya. Nah itu nanti juga bisa juga didaftarkan gitu ya. Sama mungkin namanya, itu nanti masuk ke merek gitu. Nah kalau di Indonesia itu pengelolaannya hak cipta sama hak paten itu otomatis dikelola oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di bawahnya itu istilahnya dipasrahke ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI gitu ya. Ini singkatannya DJKI, tapi kalau kita lihat webnya DGIP ya, nggak tahu. dgip.go.id. Nah, seperti itu. Itu untuk pengertian hak kekayaan intelektual ya, pengantar. Nah, kemudian ini, jadi mungkin ada yang masih bingung juga, apa bedanya hak cipta dan hak paten gitu ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak membahas yang hak cipta karena aplikasi masuknya ke situ gitu ya. Nah, jadi bedanya itu ada sekitar 5 poin ini ya.
Yang poin pertama itu terkait jenis karya yang dilindungi. Nah, kalau hak cipta itu karya yang dilindungi seperti tadi ya, jadi hasil intelektual tapi yang kayak seni, kemudian bisa kayak lagu, karya sastra, aplikasi gitu ya. Sedangkan kalau hak paten itu yang dia itu kayak berupa produk ataupun jenis sebuah invensi, sesuatu yang baru gitu ya, temuan baru kayak gitu, sifatnya seperti itu. Ya software sebetulnya bisa temuan baru juga gitu ya, tapi masuknya nanti memang ke hak cipta gitu. Kalau kemarin pengalaman saya itu hak paten karena bikin sebuah hardware gitu ya. Jadi hardware eh, ya yang kita anggap itu sebagai temuan baru khususnya di Indonesia gitu ya. Terus akhirnya kita masukkan ke pengajuan paten kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu perbedaannya ada di objek perlindungannya kayak gitu. Otomatis kalau hak cipta misalnya kita contohkan tadi aplikasi, otomatis yang jadi objek perlindungannya itu ada di kode programnya ya, struktur programnya seperti itu. Terus kalau hak paten otomatis nanti ada di desain produknya itu, kemudian nanti ada istilahnya klaim-klaim ya, nanti akan saya sebutkan di belakang. Jadi nanti ketika kita mengajukan paten gitu ya, itu nanti kita diminta dokumen yang isinya itu berupa klaim-klaim. Jadi eh, kita itu membuat sebuah invensi itu ada hal-hal baru apa aja sih yang kita istilahnya kita jabarkan di klaim itu. Misalnya kita bikin apa ya mobil listrik misalnya. Nah di situ mungkin klaimnya mobil listrik ini sanggup berjalan 700 km hanya sekali charge misalnya kayak gitu ya. Mungkin ada klaim-klaim yang lain yang itu tuh sifatnya mungkin menjadi sesuatu hal yang baru yang atau yang belum ada sebelumnya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang membedakan antara hak cipta dan hak paten itu masa berlaku pelindungannya. Nah kalau hak cipta itu berlakunya seumur hidup dan plus nanti kita lihat lebih detailnya di webnya DGIB. Jadi kalau hak cipta itu seumur hidup plus nanti ada yang 70 tahun semenjak pemegang hak cipta itu meninggal. Terus kalau nggak salah untuk program komputer itu 50 tahun. Jadi kalau kita punya hak cipta itu berlaku seumur hidup. Kemudian kalau kita sebagai pembuatnya, ya, kreatornya itu ya meninggal itu nanti 50 tahun sejak kita meninggal itu masih berlaku gitu hak ciptanya. Kayak gitu. Itu nanti beda-beda sesuai karyanya juga gitu ya. Nah, kemudian untuk yang hak paten itu kalau nggak salah 20 tahun. Seperti itu berlakunya ya. Kemudian selanjutnya yang membedakan otomatis proses pendaftarannya. Hak cipta itu lebih simpel dan dari segi biaya juga lebih murah. Sedangkan hak paten itu biayanya lebih besar. Selain itu proses validasinya itu juga memakan waktu lama gitu ya. Itu nanti ada penjelasannya lagi. Kemudian jenis pelanggarannya yang membedakan otomatis ya kalau cipta tuh karena tadi yang dilindungi kayak misalnya source code-nya, otomatis mungkin nanti kalau hak cipta yang berupa bentuk pelanggarannya bisa jadi dia kopas gitu ya, menggunakan kode yang kita buat ya, gitu. Atau mungkin kalau yang melanggar hak paten dia benar-benar bikin produk plug ketiplek gitu sama yang hasil invensi kita kayak gitu ya, benar-benar sama gitu. Itu. Oke. Nah, ini spesifik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perangkat lunak dan kita daftarkan hak ciptanya, otomatis yang akan terlindungi yaitu kode programnya sama strukturnya ya, atau algoritmanya. Dan ketika kita punya hak cipta atas aplikasi yang kita buat, otomatis kita dapat perlindungan dari penggunaan yang digunakan oleh orang lain gitu ya, mungkin tanpa izin dari kita atau mungkin langsung nyalin kodenya di contoh langsung copy paste gitu istilahnya. Mungkin copy paste bikin aplikasi yang baru dengan namanya dia gitu misalnya, padahal kode yang dipakai adalah kodenya dari kita gitu. Atau mungkin distribusi ilmiah tanpa izin seperti itu.
Ini spesifiknya ini ya, untuk aplikasinya ya, untuk melindungi kode program sama pelindungan dari kayak hal-hal penyalinan, penggunaan tanpa izin kayak gitu-gitu. Nah, kemudian pentingnya hak kekayaan intelektual ini. Jadi ya sebenarnya itu tadi ya, penting nggak pentingnya misalnya hak haki itu. Bahkan saya pernah ikut webinar ya, jadi profesor asli Indonesia, dia itu ngajar di Jepang sekarang, profesor siapa saya lupa. Jadi webinarnya tentang robotika cerdas gitu ya. Bahkan dia itu punya anggapan, dia itu melakukan penelitian kan biasanya kalau di Jepang setelah melakukan penelitian nanti itu ya didaftarkan hak cipta atau patennya gitu ya. Nah, beliau itu malah prinsipnya itu pokoknya hasil penelitian saya itu ya dipakai untuk kemaslahatan istilahnya ya, open gitu. Ya digunakan siapa saja gitu. Nah, tapi ya karena kita sebagai manusia itu mau nggak mau kan pasti terikat di suatu instansi gitu ya. Entah itu kampus, entah itu perusahaan. Nanti pasti di situ nanti ada yang ingin, oh ini didaftarkan aja nih hasil penelitiannya, hasil ciptanya gitu ya, atau hak patennya gitu. Jadi ya dia ya ngikut-ngikut aja itu akhirnya. Tapi secara prinsip dianya sendiri tuh, ya yang penting hasil penelitian saya bisa digunakan oleh banyak orang yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu sih. Nah, ya ini jadi kalau untuk khususnya untuk perusahaan itu bisa untuk melindungi investasi ya terutama. Jadi namanya perusahaan pasti kan sudah invest ya. Jadi berapa karyawannya, mungkin UI UX-nya berapa persen, ada project manajernya, ada back end, front end kayak gitu ya. Itu kan investasi juga ya, mengeluarkan cost operasional juga itu. Nah, kalau kita punya hak cipta atas produk atau layanan yang kita buat, otomatis dapat terlindungi kayak gitu ya. Jadi yang istilahnya itu nggak sia-sia gitu. Si perusahaan itu berinvestasi mengeluarkan biaya operasional gitu ya. Ketika nanti ada uh, pihak lain yang mengklaim atas produk atau layanan yang kita buat itu aman gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua meningkatkan nilai perusahaan. Nah ini yang boleh dibilang benefit yang cukup kerasa gitu ya selama saya nyoba kerja di startup ini gitu ya. Jadi apalagi di mata investor ataupun di mata calon klien gitu ya. Ketika kita itu mengenalkan produk atau layanan kita ke investor atau ke klien, calon klien itu ya, dan kita itu punya hak cipta atau paten itu jadi nilai tambah sendiri ya. Meskipun mungkin si investor atau calon klien kita itu nggak terlalu ngerti banget sebetulnya invensi atau temuan baru yang kita buat itu apa gitu ya, tapi itu jadi nilai tambah sendiri gitu. Kayak gitu. Kemudian menjaga hak eksklusif. Nah ini otomatis ya, karena kita punya hak cipta, otomatis kita punya hak eksklusif atas produk sama layanan yang kita buat gitu. Ya contoh simpelnya yang kayak lagi rame sekarang hak cipta tentang lagu gitu. Misalnya kemarin Dewa 19 itu ya, diwakili sama Ahmad Dhani baru mengumumkan kalau eh, mantan vokalisnya Once itu nggak boleh membawakan lagu-lagu Dewa 19 gitu. Dia itu hak eksklusif ya gitu, salah satu bentuk hak eksklusif. Karena alasannya sih kalau kemarin kata Ahmad Dhani kan berhubung setelah Lebaran ini agenda Dewa 19 itu mau ada konser gitu ya, satu minggu itu 2 kali kayak gitu. Nah itu kan jadi eksklusif gitu. Nanti selama konser itu otomatis calon penontonnya kan otomatis ya nungguin jadwalnya setelah habis Lebaran itu ya, nggak nungguin yang jadwalnya Once atau yang lainnya ya. Seperti itu. Otomatis nanti impact-nya ke profit juga gitu sebetulnya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, membantu dalam proses litigasi. Litigasi itu proses itu ya, kalau penyelesaian sengketa tapi secara hukum ya, gitu ya, itu namanya litigasi. Nah itu kan eh, nggak terduga ya, boleh dibilang nggak terduga. Nanti siapa tahu ada pihak-pihak lain yang tiba-tiba itu mengklaim gitu atas produk atau layanan yang kita buat ya. Nah, kalau kita punya hak cipta ini otomatis kita udah aman gitu. Secara dokumentasi. Nanti kalau ada pihak lain yang ngeklaim bisa bilang ini loh saya udah punya nih
proses dokumen pendaftaran hak ciptanya gitu ya. Kemudian yang kelima, memperoleh hak kekayaan intelektual tambahan. Maksudnya ini sebetulnya selain mendaftarkan software-nya, itu alangkah lebih tepatnya itu nanti brand-nya juga didaftarkan juga sih. Brand sama namanya ya, merek dagangnya istilahnya kayak gitu. Seperti itu. Agar lebih kuat dan lumayan juga menambah jumlah hak kekayaan intelektualnya gitu. Jadi secara hukum itu kita benar-benar kuat ya. Brand sudah dilindungi, karya juga sudah dilindungi seperti itu. Oke, next, hak cipta dalam konteks bisnis. Nah ini tadi ya. Nah, upaya yang dapat dilakukan kalau kita itu ada di perusahaan dan ingin melindungi karya kita dan teman-teman aman gitu ya secara hukum gitu ya. Otomatis harus mendaftarkan hak ciptanya ya atas produk atau layanan yang dibuat. Itu jadi langkah pertama. Kemudian kayak penggunaan lisensi ya, kayak software-software itu kan ada lisensinya gitu ya. Itu sebenarnya juga jadi salah satu bentuk atau cara untuk melindungi karya kita. Gitu. Adanya lisensi itu. Jadi kan otomatis kita jadi lebih tahu, lebih ke tracking gitu ya, siapa aja user yang menggunakan aplikasi kita gitu ya, produk kita. Gitu. Jadi nggak hanya kebutuhan istilahnya itu collecting data aja ya. Siapa usernya yang menggunakan aplikasi, usianya rentang berapa, nggak hanya itu, tapi ya ini tadi termasuk melindungi dari pihak-pihak yang mungkin kurang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian kontrak, nah ini kontrak itu kayak terkait mungkin dengan investor atau dengan klien itu juga meningkatkan dalam tanda kutip nilai jualnya kita gitu. Sama perlindungan merek, ini otomatis merek aplikasi produk kita juga terlindungi gitu ya. Kalau nanti ada pihak lain yang membuat aplikasi dengan namanya sama, otomatis nggak boleh itu, bisa kita tuntut secara hukum gitu. Seperti itu. Nah ini kemungkinan yang jadi penasaran juga ya teman-teman. Jadi apa aja dokumen yang perlu disiapkan gitu ya kalau kita itu ingin mengajukan hak cipta. Ini saya list beberapa yang poin utamanya aja ya. Sebetulnya nanti kalau teman-teman ingin mengajukan hak cipta itu di webnya DGIP itu udah lengkap sekali. Bahkan udah ada disediakan template-nya gitu. Jadi teman-teman cuma tinggal ngisi bagian-bagian yang kosong aja, disesuaikan dengan data teman-teman kayak gitu. Yang pertama otomatis formulir pendaftaran hak cipta ini udah ada disediakan oleh DGIP. Kemudian yang kedua itu salinan perangkat lunak yang akan didaftarkan. Nah kalau pengalaman saya kemarin itu yang nomor 2 ini berupa kalau nggak salah flash disk sama jadi kodenya itu dijadikan dokumen Word gitu aja sih. Jadi ditaruh di Word, di copy paste di situ gitu. Yang penting kelihatan source kodenya gitu. Nah sebetulnya pun nggak tahu ya di DGIP-nya itu proses validasinya seperti apa nggak tahu. Apakah benar-benar sampai dicek kode per kode atau enggak itu juga kurang tahu. Kayak gitu. Kan kalau yang benar kan pasti juga akan ngecek kode per kode gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan mungkin ada hak cipta yang lain yang mungkin serupa kayak gitu. Otomatis kalau udah ada software dengan kode yang serupa diajukan kan juga nggak bisa masuk itu punya kita yang pengajuan baru ya. Itu kemudian yang poin 3 itu bukti kepemilikan. Ini juga udah ada template-nya. Jadi intinya ini yang menyatakan bahwa aplikasi yang kita ajukan hak ciptanya itu memang kita yang buat gitu ya. Nanti bisa berupa kayak KTP dan mungkin kalau perusahaan ada bisa dengan akta pendirian perusahaan kayak gitu sih. Intinya yang menunjukkan kepemilikan gitu. Kemudian yang keempat ini identifikasi pencipta. Ya, ini data penciptanya. Jadi ini bisa lebih dari satu orang ya teman-teman. Jadi nggak harus satu person. Misalnya kita mengajukan aplikasi A, nah nanti di dalam pengajuannya itu bisa langsung ditulis beberapa person gitu. Nah kalau aplikasi ini kan misalnya mewakili perusahaan.
nanti itu biasanya tetap ditulis orang per orangnya, siapa aja, tapi nanti ada kayak kuasa, surat kuasa bahwa si orang ini tuh bekerja di PTA gitu istilahnya ya, dan memang menaruh kuasa ini, melimpahkan kuasa karyanya ini ke perusahaan tersebut ya gitu. Jadi intinya tuh memang yang buat itu individu, tapi kan individu ini bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, itu perlu dokumen yang menjelaskan itu kayak gitu intinya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5 pendaftaran merek dagang. Nah, ini merek dagang maksudnya brand-nya itu ya. Brand-nya mau apa? Mungkin juga logonya gitu nanti. Otomatis yang terakhir biaya pendaftarannya juga ini. Nanti biaya pendaftaran ada penjelasannya juga. Berbeda-beda antara hak cipta. Kalau hak ciptanya sama, tapi kalau yang hak paten itu berbeda. Karena hak paten itu ada dua macam. Hak paten biasa, hak paten gitu ya, sama hak paten sederhana. Gitu. Nah, ini biayanya ya. Kalau waktu saya dulu, nggak salah hak cipta itu 600 ribuan. Jadi ada biaya, ya ini kisaran aja ya. Jadi untuk hak cipta itu sekitar 500 ribuan. Saya lupa detailnya, ada tambahan biaya lain apa lagi gitu. Kemudian kalau yang hak paten itu, yang sederhana sekitar 2,5. Sedangkan yang paten biasa itu 3 sampai 6 jutaan gitu. Nah, bedanya paten sederhana sama paten ini. Jadi kalau paten itu benar-benar sesuatu yang baru. Jadi yang mungkin yang sebelumnya itu belum ada gitu ya. Nah, sedangkan yang paten sederhana ini bisa berupa pengembangan dari sesuatu yang udah ada gitu ya. Jadi misalnya kita udah bikin mobil listrik gitu ya, baru nih, produk baru. Itu kita ajukan sebagai hak paten. Nah, ketika nanti kita melakukan inovasi lagi di mobil listrik yang kita buat tadi, misalnya ada tambahan fitur apa gitu ya. Nah, itu bisa diajukan sebagai paten sederhana kayak gitu. Jadi kayak hanya sebagai fitur tambahannya gitu ya, atau pengembangan dari versi sebelumnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini referensinya. Kalau di Indonesia sih tetap ujung-ujungnya tetap di DGIB, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dgib.go.id. Nah, nanti kita coba buka webnya. Ini presentasinya cukup singkat banget ya, singkat dan padat. Ya. Nanti kita lebih banyak diskusi aja sama lihat langsung di webnya DGIP. Nah, untuk yang hak ciptanya juga ada halaman khusus di sini. Nanti kita buka sama yang terakhir ini ada pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, jadi kalau teman-teman udah selesai mendaftarkan hak cipta atau hak patennya, itu nanti kita bisa lihat statusnya di pangkalan data ini. Kayak gitu. Oke, kita mungkin langsung ke TKP aja ya. Nah, ini yang yang pangkalan datanya itu ini. Mungkin kita ke hak cipta dulu. Udah kelihatan kan ya halaman ini? Kelihatan Mas Adi. Ya, oke. Nah, di sini halaman resminya penjelasan mengenai hak cipta yang disediakan oleh DGIP, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham. Sebetulnya juga udah cukup lengkap ya, webnya tuh kalau boleh dibilang lengkap dibanding mungkin web-web pemerintah yang lainnya gitu ya, plat merah yang lainnya. Jadi ini webnya cukup up to date dan menu-menu yang disediakannya juga jelas gitu ya. Nah, di sini udah ada bentuk penjelasan videonya juga mengenai hak cipta itu apa. Ya, ada definisi. Nah, di sini kita lihat ciptaan apa aja yang bisa dilindungi. Nah, di sini ya. Sifatnya seperti ini, kayak buku, program komputer, nah ini masuknya ke hak cipta ya. Ceramah, nah itu bisa juga dibuat hak ciptanya. Alat peraga, lagu, drama atau musikal, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi. Nah, fotografi juga masuknya hak cipta ya. Terjemahan, tafsir, saduran dan sebagainya. Nah, ini yang jenis-jenis karya intelektual yang bisa kita daftarkan
hak ciptanya, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat masa perlindungannya. Nah, di sini ya. Nih, perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta. Sebenarnya yang maha pencipta adalah Allah gitu ya. Tapi ya ini istilahnya kayak gitu, seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Nah ini. Khusus untuk program komputer, itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Oh salah ya, tadi saya 50 tahun setelah meninggal, tapi ini ternyata kalau program komputer itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Ya, gitu. Yang dimaksud dipublikasikan adalah ketika kita udah selesai proses pengajuan dokumennya, dan nanti akan tayang di sini ya, di pangkalan datanya kayak gitu ya. Kemudian syarat-syarat dan prosedur pemohonan. Nah, di sini juga di webnya itu udah jelas sekali, alurnya juga sudah jelas, dijelaskan melalui gambar sama video juga ya. Nah, untuk proses pengajuannya itu ada dua, jadi bisa online, bisa offline, tapi biayanya juga akan berbeda nanti. Nah, gini, kurang lebih seperti ini. Jadi harus punya akun di sini juga ya, hakcipta.dgip.go.id. Baru nanti teman-teman perlu menyiapkan dokumennya apa aja, nanti diupload, baru lakukan pembayaran itu. Nanti biasanya kalau ada dokumen yang kurang yang kita upload, biasanya langsung dikontak dari DGIP-nya gitu. Mas ini kurang dokumen ini, biasanya nanti langsung dikasih tanda bagian-bagian yang masih kurang kayak gitu. Seperti itu. Terus nanti kalau memang dokumennya itu udah komplit, semua udah sesuai, diverifikasi, pencatatan ciptaan disetujui, nah gitu. Baru nanti keluar sertifikatnya, gitu. Sertifikatnya ini apa ya, kayak piagam gitu sih. Jadi nanti hak ciptanya itu apa, judulnya apa, terus nanti invensinya siapa aja kayak gitu. Semacam piagam penghargaan gitu. Seperti itu. Kemudian nanti ada pasca permohonan. Ini ya setelah dokumen semua masuk sih. Nah ini untuk dokumen-dokumen yang diperlukan itu sudah disediakan semua ya di sini. Nah bisa kita download, jadi kita nggak perlu ngetik dari awal, semua sudah disediakan, tinggal teman-teman download yang diperlukan, kemudian diisi sesuai data teman-teman. Gitu. Di sini. Oke, itu untuk yang hak cipta. Kemudian untuk yang paten juga sama tampilannya seperti ini. Jadi udah ada penjelasan videonya, kemudian ada pengertiannya, invensi itu seperti apa sih yang dimaksud dengan invensi. Nah, ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah, nah itu ya. Jadi pasti kan berangkatnya entah itu penelitian atau bikin produk. Pasti kan kalau produk itu sebenarnya kan sebuah bentuk penyelesaian masalah gitu ya. Nah, yang mungkin sebelumnya itu belum ada metode penyelesaiannya, kemudian teman-teman bikin menjadi sebuah produk inovasi, itu bisa diajukan hak patennya. Itu. Spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau prosesnya gitu ya. Jadi bisa berupa produk atau proses, gitu ya. Langkah-langkah itu juga bisa didaftarkan patennya. Kemudian, nah ini ada paten sederhana. Nah, jadi kalau sederhana itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berupa pengembangan, lebih ke pengembangan dari yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, kita lihat di bagian invensi. Nah, mungkin masih ada yang bingung juga ya, yang dimaksud invensi itu kayak gimana sih? Apakah harus benar-benar nol di Indonesia itu belum ada gitu alatnya? Ya memang seperti itu, boleh seperti itu. Atau juga yang bisa mengandung langkah inventif kayak gitu ya. Jika invensi tersebut itu merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu, dapat diterapkan di dalam industri kayak gitu. Seperti itu yang dimaksud dengan invensi. Nah, kemudian untuk masa perlindungannya, kalau paten, nah itu diberikan jangka waktunya 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten.
Nah, sedangkan paten sederhana itu jangka waktunya lebih singkat, yaitu 10 tahun gitu. Nah, untuk yang paten ini itu enggak itu ya teman. Jadi misalnya kita mengajukan dokumennya udah lengkap, itu nggak bisa langsung dalam beberapa hari itu langsung terbit patennya gitu. Enggak. Jadi ada istilahnya itu eh, masa sanggah ya kalau nggak salah. Biar kita lihat di alurnya. Alurnya masih mirip dengan yang hak cipta tadi ya. Kita lihat ke proses pendaftaran ini. Oh ini alur bisnis. Nah di sini. Jadi ketika kita udah mengajukan permohonan administratif itu biasanya 14 hari, ada masa tunggunya. Nah, masa tunggu itu 18 bulan. Ini untuk yang paten. Sama pengumumannya juga 6 bulan. Yang dimaksud masa tunggu itu gini, jadi teman-teman udah mengajukan. Nah, nanti dari pihak DGIP itu akan memeriksa gitu ya. Barangkali udah ada temuan serupa sebelumnya atau selama masa tunggu ini ada pihak lain juga yang mengklaim gitu ya. Mengklaim inovasi yang serupa kayak gitu. Kalau di masa tunggu ini nggak ada pihak yang mengklaim atau mungkin benar-benar belum ada inovasi yang ada sebelumnya, ya otomatis kita lolos gitu. Jadi kita bisa memegang hak paten produk yang kita buat tersebut kayak gitu. Jadi cukup lama gitu. Nah ini pemeriksaan substantifnya pun 30 bulan. Itu cukup lama kalau yang paten. Tapi memang berlakunya pun juga itu tadi ya 10 tahun sama 20 tahun kayak gitu. Karena memang kalau yang paten ini lebih kompleks ya teman. Jadi benar-benar karena benar-benar sesuatu yang baru, langkah inovasi. Jadi di situ padat, istilahnya padat rekayasa gitu ya kalau saya bilang. Jadi mungkin ada yang desain hardware-nya seperti apa, melibatkan orang mekanik, ada mungkin nanti elektronikanya seperti apa yang melibatkan anak elektronika, ada software-nya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar di situ di satu produknya itu benar-benar padat engineering-nya gitu ya. Seperti itu. Dan fitur-fiturnya itu memang sangat kompleks gitu. Seperti itu. Itu hak paten. Oke, nah kemudian untuk formulir-formulirnya, dokumen yang diperlukan juga sudah tersedia di semua di sini. Eh, Teman-teman tinggal download aja, tinggal isi yang memang diperlukan untuk pengajuan. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita cek di pangkalan datanya ya. Nah, di pangkalan data ini ada beberapa kategori sekaligus. Nah, sini ada hak cipta, paten, merek, desain industri. Mungkin kita coba hak cipta. Di sini pilih hak cipta, kemudian, nah di sini tuh bisa memasukkan judul karyanya atau mungkin nanti biasanya kalau udah selesai proses pendaftaran, teman-teman akan dapat semacam nomor gitu ya, nomor pendaftaran. Nah, nanti bisa digunakan untuk pencarian di sini. Nanti kita coba lihat aplikasi gitu ya. Pasti akan banyak sekali. Ini aplikasi internet saya yang lemot atau servernya saya yang lemot. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin sambil tanya jawab boleh ya? Nggak apa-apa sih. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Boleh Mas Wati. Nanti kalau ada rekan-rekan di sini yang mau bertanya, monggo bisa Biar open mic gitu ya. Atau sudah ada yang bertanya di chat. Ini belum ada. Cuma delay aja ini. gimana dia? Oke. Tapi saya boleh mewakili dari Mas Wati nggak Mas untuk tanya-tanya saya soalnya juga penasaran juga sih terkait dengan hak cipta dan paten gitu ya. Oke. Jadi kalau berbicara hak cipta sama paten itu kan mungkin
kita ini kayak belum lama gitu ya Mas ya. Kalau mungkin zaman saya dulu kuliah satu gitu kan, mungkin belum terlalu terkenal ya Mas ya. Jadi Oh, kalau betul. hak cipta itu kan mungkin baru buku gitu ya, buku-buku ya, kita di media dan sebagainya. Terus, oh ini ada pertanyaan nih dari Mas Yurio. Resen, monggo Mas Yurio, kalau Yurio Widiatmoko, monggo kalau ada pertanyaan juga. Halo Mas Ardi, salam kenal. Halo, Mas Suryo, salam kenal. Terima kasih, ini mantep banget materinya. Yo, Kayaknya Mas. kita pernah ketemu nih Mas Ardi. Ingat nggak nih kayak? Oh iya, aduh, kalau Mas Suryo Windiatmoko. Gimana Mas? Aduh. Nantilah kalau nggak kita ngopi-ngopi ya, Mip ya. Siap. Siap, Nah, siap. ini yang tadi yang ada di slide 3 kalau nggak salah yang perlindungan lisensi ya. Coba lihat Mas. Oh iya, Slide oke. 3 kalau nggak salah. Oh, Yang lisensi itu. Nah, ini gitu ya. Nah, ya ini. Nah, itu tuh maksudnya tadi aku kurang nangkep tuh Mas, maksudnya penggunaan lisensi itu berarti tadi ada perlakuan yang abusive menyalahi penggunaan gitu kan tadi ya? Iya nggak sih? iya. Jadi kalau kayak software itu kan pasti punya lisensi ya biasanya. Misalnya kayak Windows lah. Oh. Nah itu kan kalau dibaca sebetulnya kan nggak boleh itu ya. Terus kita misalnya jadi Microsoft-nya itu sebenarnya juga punya hak untuk menuntut itu, tapi kan nggak mungkin ya kalau menuntut satu-satu orang kayak gitu. Nah, oke. Iya, kebayang juga tuh benar. Nah, kalau itu biasanya dari DGIP-nya atau pihak tindakannya biasanya bentuknya kayak gimana tuh Mas? Kalau Mas Ardi sendiri ada pengalaman nggak tuh pengaduan ketika terjadi? Oh iya. Terima kasih, mungkin gitu aja. Ya oke. Jujur aja kalau untuk pengalaman sampai pengajuan ada yang mengklaim itu saya belum pernah. Tapi mungkin saya sedikit kebayangnya gini. Jadi kalau untuk DGIP itu kayaknya dia nggak akan terlalu jauh ketika ada proses itu ya. Ada dua pihak yang saling mengklaim hak ciptanya atau karyanya. Jadi kalau DGIP lebih ke istilahnya itu penyediaan dokumentasinya saja. Kayak formulir-formulirnya itu apa aja, kemudian syarat-syarat yang diperlukan kayak gitu. Tetapi nanti ketika di situ ada konflik atau mungkin ya saling klaim itu, tapi biasanya nanti tetap diajukan ke hukum sih biasanya. Gitu. Jadi DGIP hanya istilahnya itu dia hanya validator ya, validator karya sama buat menampung data-data pengajuannya tadi seperti itu. Jadi ketika ada sebuah konflik pasti nanti tetap diarahkan ke hukum kayak gitu. Ya, bisa sih sampai ke pengadilan juga bahkan ya seperti itu. Oh iya, penguat lah ya, bukti penguatnya ya dari si. Oke. Sip. Gitu aja mungkin. Terima kasih Mas Ardi. Yuk, sama-sama Mas Yurio. Terima kasih Mas Yudi ya atas pertanyaannya, luar biasa. Mungkin ada yang lain belum, saya juga bertanya, tapi mau sama tanya gitu. Kalau aku dulu pertanyaanku gini, yang masih yang belum kebayang tentang hak cipta sama hak cipta sama hak paten itu berlaku di mana sih, apa seluruh dunia apa gimana gitu ya. Soalnya saya dulu kira tuh ketika kita punya hak cipta, hak paten berlakunya seluruh dunia kayak gitu. Nah, tapi enggak sih, soalnya kalau hak cipta sama hak paten ini kan dia di bawah payung hukum Indonesia ya otomatis. Nah itu berarti berlakunya memang di Indonesia karena undang-undangnya juga Indonesia. Nah tapi ada juga yang buat paten internasional itu kan biasa di bawah WTO ya nggak salah ya, World Trade Organization. Jadi di WTO itu kan ada beberapa negara juga yang jadi membernya gitu ya. Nah kalau nggak salah itu sempat ngadain semacam pertemuan yang membahas untuk perlindungan
paten secara internasional gitu. Nah, gitu. Nah, itu yang secara resminya di situ. Terus kalau untuk bank datanya, maksudnya kalau yang di Indonesia tadi kan punya pangkalan data gitu ya. Nah, kalau yang internasional itu kalau nggak salah ada di WIPO itu ya. Singkatannya saya lupa, WIPO. Intinya tuh yang menampung karya-karya yang berlaku secara internasional kayak gitu sih. Seperti itu. Jadi kalau berbicara hak paten sama hak cipta itu berlakunya tetap di Indonesia. Kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi. Ya, mungkin kita diskusi Mas terkait hak cipta gitu ya Mas ya. Jadi kan kemarin saya Yuk. juga sempat ngurus hak cipta Oh, satu gitu ya. Jadi ya coba-coba gitu ya. Kan tadi cukup modal 500.000 udah bisa kita buat hak cipta betul. kan. Kita bisa 4 orang kan ya Mas ya. Bisa. 4 orang. Tapi kan sempat diceritain bahwa hak cipta itu bisa melekat ke suatu perusahaan gitu ya. Tapi harus ada ternyata ada surat yang menyatakan ini diserahkan ke perusahaan tadi ya. Betul. Nah, itu kan saya baru tahu tuh ya, karena memang kemarin ngurusnya personal tuh ya. Jadi kayak kalau yang kami itu, kita ngurus sebagai satu perusahaan, kita menghasilkan karya apa, orang-orang di perusahaan itu yang bisa ada 4, kayak gitu. Itu kan Iya. masih umum ya, normal ya, maksudnya. Nah, Benar. terus kepikiran, bisa nggak sih kalau nanti kita itu kayak karya bersama itu loh, Mas, jadi 2 perusahaan gitu. Nah, itu kira-kira Oh, gimana itu loh, bentuknya itu loh. kalau kayak gitu sih kayaknya nanti bakal apa ya, kayak ada surat kuasa gitu ya. Hmm. Jadi entah itu nanti dari individu ke perusahaan atau mungkin antar 2 perusahaan gitu ya. Itu nanti intinya kayak bikin surat kuasa bahwa karya ini tuh merupakan apa, gabungan atau mungkin memang udah diserahkan gitu ya kuasanya ke perusahaan Ya. tersebut, kayak gitu. Walaupun tetap si inventornya tetap individu gitu ya, secara individu. Ya, ya. Kalau kita kayaknya individu Mas dari KTP itu kan. Jadi kayak nggak Oh, mandang nama perusahaannya itu loh. Cuman memang yang saya coba kemarin kan kebetulan satu perusahaan itu loh. Enak gitu loh. Cuman kebanyakan oh itu iya. perusahaan itu gimana gitu ya. Kalau di kampus mungkin yang saya pernah tahu itu misalkan karya bersama antara dosen sama siswa itu juga payungnya satu kan. Sama kampusnya dosen sama siswa aman. Nah, cuman kepikiran Iya. lagi sih kalau apakah harus bikin satu bentuk dulu gitu ya? Oke, gitu. Oh. Oke, oke. Itu sertifikatnya udah terbit. Baru satu Mas, baru mau Oh, nambah, coba lagi ya. Kadang aku mikir gini Mas ya, kalau untuk profesi kayak dosen atau mungkin yang lain kan terkadang itu untuk meningkatkan ini ya value gitu ya. Cuman kadang betul. saya kan ada pertanyaan juga dari rekan-rekan yang mungkin masih mahasiswa, di sini ada mahasiswa ya. Jadi saat nanti diajarin bikin hak cipta itu apa sih benefitnya buat saya gitu loh. Selain Oke. ya tadi ya kan itu saya juga kadang ya jawabnya bingung juga ya. Dan selama itu nanti dipakai sih mungkin buat bisnis atau industri itu kan pasti ada yang Mas ya buat apa tadi ada yang buat mencegah terjadinya perselisihan gitu ya. Cuman kalau memang belum dipakai itu gimana Mas Ardi? Mungkin ada pendapat lain gitu. Memang anu ya, apa, kalau masyarakat kita ya memang terkait hukum memang kayak belum belum aware juga ya. Mungkin di sisi sisi lain itu sih. Jadi mungkin kalau ada karya yang serupa juga mau ngurus pengaduan kayaknya enggak anu ya, Ya, belum itu sih kayaknya kesadaran masyarakatnya juga ya, itu. Tapi memang juga pasti kalau mengklaim ada biaya juga itu pasti kayak gitu. Tapi kalau dari sisi eh, personal, apalagi misalnya masih mahasiswa punya hak cipta itu, ya itu mesti jadi apa ya, branding sendiri juga ya teman-teman. Sebetulnya hak cipta itu apa ya? eh, Memang lebih kerennya hak paten nih sebetulnya, lebih lebih apa ya? Benar-benar kelihatan invensi yang baru gitu. Tapi nggak masalah hak cipta juga eh, bisa jadi salah satu apa ya, yang menunjukkan kalau kita tuh ya fokus di situ ya ngerjain sesuatu, membuat sesuatu kayak gitu sih. Mungkin ya mirip-mirip kayak jurnal gitu ya di kampus ya sebetulnya. Oh, kayak gitu. Jadi kalau kalau di hak cipta itu kan kayaknya ada dua ya istilahnya ya. Satunya itu yang pemegang, satunya itu yang pencipta gitu ya.
Kedua, Betul. iya kan? Betul. Mungkin yang paling tinggi itu pencipta ya, harusnya. Saya kurang tahu. Atau yang Sih. Jadi kalau pencipta memang kreatornya langsung ini ya. iya. Tapi kalau pemegang itu nanti biasanya lebih ke apa ya, hukumnya itu yang melekatnya ke pemegangnya itu sih. Jadi nanti kalau ada yang klaim apa ya mau nggak mau yang pemegang ini yang ngurus gitu istilahnya. Gitu sih. Dia berhak untuk kayak apa dimanfaatin gitu Mas ya. Betul. Oke, ini ada yang tanya lagi nggak nih yang lain? Sebenarnya saya banyak Mas pertanyaan, Ya. cuman nanti nggak jadi forum berdua aja gitu. Oke, monggo kalau ada yang lain, siapa tahu mungkin ada kasus dari teman-teman tuh mau ngajuin paten gitu ya. Terus terang kalau paten saya belum Mas, mungkin bisa diceritain Mas. Aku penasaran nih. Kemarin tuh pas patennya hardware ya, untuk hardware. Itu berarti sekarang statusnya udah selesai gitu Mas, udah turun atau masih masa tunggu gitu yang tadi berapa bulan itu? Sebetulnya masih masa tunggu. Jadi Masih tunggu. pengajuannya udah selesai, tapi kan itu dia kayak ada masa substansi dan lain-lain ya, 30 bulan gitu-gitu. Tapi kalau dicek di pangkalan data memang udah ada. Udah ada ya. Heeh. Tapi belum sertifikatnya itu belum turun. Oke. Itu kan katanya di perusahaan ya Mas ya, di Neurabot ya. Neurabot itu bukan? Nah, misalkan kalau di perusahaan atau di startup itu sebenarnya siapa sih yang berwenang untuk menerbitkan itu kan? Biasanya kan kalau startup kebetulan kan orangnya masih founder gitu ya, atau orang-orang penting lah. Tapi kalau misalkan perusahaan itu ternyata kok udah gede terus banyak orang yang punya ide gitu ya, sih gitu. Itu sebenarnya itu siapa sih yang ngurus itu? Apakah boleh saya sebagai misalkan saya punya penemuan nih, saya kerja di situ tak ajuin sendiri itu boleh nggak? Oh iya, kalau kayak gitu mungkin tetap apa ya dari kesepakatan perusahaan juga ya berarti. Kalau perusahaannya membolehkan nggak masalah. Kalau kemarin pas aku itu pengajuannya tetap inventornya ditulis perorangan gitu. Karena hardware itu kan nggak semua orang juga yang istilahnya yang ngedevelop gitu ya. Cuma ada sekitar 3-4 orang gitu. Nah, yang didaftarkan nanti itu 4 orang itu gitu. Tapi 4 orang itu memang memberikan kuasa ke perusahaan gitu. Gitu sih. Jadi pengajuannya istilahnya inventornya tetap individu, tapi di atasnya itu tetap mewakili sebuah perusahaan kayak gitu. Dokumennya itu mungkin tak lihatkan. Kalau bisa lihat ya. Bentar ya, tak cari Tapi dulu. sebenarnya nomornya itu bahaya nggak sih Mas kalau misalkan diketahui oleh orang itu atau sebenarnya aman itu? Oh enggak sih. Enggak ya? Soalnya dipublish ke itu juga di apa? Di pangkalan Malah. datanya. Oh ya, berarti sebenarnya nggak masalah kalau kita tahu nomornya gitu ya. Justru mungkin ada pihak lain yang bisa jadi mungkin keberatan gitu ya. Nah itu justru untuk itu nanti. Oh ya ya, Untuk harus ngeklaim. memang terbuka gitu ya. Betul. Kalau yang hak cipta saya udah pernah lihat Mas. Coba kalau ada yang Nah, share. Mana yang ini? Filenya. Jadi kemarin ngajuinnya microscanner itu yang ngajuinnya rambut. Ini dokumen yang selain itu ya, yang saya share ini dokumen yang selain tetek bengeknya itu lah istilahnya kayak pengajuan kuasanya kayak gitu-gitu terus surat pernyataan apa kayak gitu lah. Jadi ini yang cuma murni secara teknikalnya yang perlu kita persiapkan kayak gitu. Nah, secara dokumen teknikalnya itu kurang lebih ada 4 ini sih sebetulnya perlu disiapin. Ini kemarin joinan sebenarnya Neurobot sama kampus juga. Nah, abstraksi kayak gini. Singkat sih. Ini kayak jurnal fontnya, ya? betul. Fontnya harus kayak gini juga. Oh gitu. Fontnya ada ketentuannya. Terus, aduh,
Selain abstrak itu mirip-mirip jurnal tadi ya, jadi kayak penjelasan singkat aja sih invensi yang kita buat itu kayak apa gitu ya. Kemudian deskripsi ini lebih detail lagi, jadi bidangnya apa gitu ya. Kebetulan kalau saya kemarin kan untuk digitalisasi mikroskop gitu ya, objek ya, otomatis bidang teknik invensinya itu kayak pencahayaan, optik, kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman misalnya invensinya mobil listrik, ya artinya mungkin bidang teknik invensinya adalah misalnya motor, motor listrik, kendaraan, kayak gitu ya. Kemudian latar belakang, jadi mirip-mirip jurnal sama itu ya, apa, skripsi ya. Jadi ada latar belakang juga gitu. Latar belakang kenapa kok bikin invensi tersebut, ya gitu ya. Kemudian uraian singkat ini template-nya udah kayak gini ya. Jadi dari sana harus ada latar belakangnya, ada uraian singkatnya, terus uraian singkat gambar. Nah, ini nanti dijelaskan di gambar tekniknya, kayak gitu. Kalau patennya itu berupa proses, langkah-langkah mungkin juga nanti ada itu ya, ada gambar yang menunjukkan langkah-langkah. Misalnya step 1 apa, kayak gitu. Nah, uraian kemudian setelah uraian singkat itu ada uraian lengkapnya. Di sini istilahnya dijelentrehkan ya, benar-benar dijelaskan cara kerjanya seperti apa, komponennya menggunakan komponen apa aja, kayak gitu-gitu. Nah ini cuma gambar yang singkat aja. Itu untuk dokumen itu kalau nggak salah nggak dibatasi ya untuk penjelasannya. Yang ada biaya tambahannya kalau kelebihan itu di klaimnya. Nah ini di klaim sini. Nanti saya buka dulu yang gambarnya. Nah, gambar invensi itu cuma benar-benar gambar sama penjelasan singkatnya aja sih. Nah, kalau saya masukkan gambar 3D-nya, desainnya, bukan foto aslinya gitu ya. Ya cukup yang 3D gini boleh gitu. Nih, boleh dijelaskan. Iya, boleh tak jeda Mas. Berarti kalau kita ngajuin paten itu sebenarnya harus sudah jadi dulu ya? Sebetulnya sih, betul. Betul ya, harus jadi dulu ya? Udah tahu gambaran jadinya bakal kayak apa. Kayak gitu sih. Misalkan kan kadang kita kan udah punya konsepnya tuh, tapi kan sambil jalan production gitu, buat itu bisa nggak kita ngurus itu dulu, patennya terus ya sambil produksi dulu? Bisa. Jadi Bisa ya? nanti diajukan dulu aja istilahnya mungkin MVP-nya istilahnya, prototipenya gitu ya. Nggak apa-apa diajuin dulu. Kalaupun nanti ada pembaruan, itu nanti bisa diajukan lagi paten sederhana. Oh ya, jadi ada. Kalau yang ini tadi paten apa Mas? Paten sederhana atau paten? Ini awal dulu paten. Paten ya? Terus ada sempat pembaruan juga. Yang kedua ini paten sederhana gitu. Nah, terus yang terakhir ini klaim. Nah, ini klaim itu kalau nggak salah ada batasannya berapa lembar gitu ya. Tapi nanti kalau ada lebih itu dikenakan biaya lagi gitu. Nah, jadi klaim itu lebih ke kayak poin-poin utamanya gitu ya, yang membedakan itu apa sih invensi ini. Jadi kalau di tempat saya ini alat untuk digitalisasi gitu ya, objek, preparat, mikroskop gitu misalnya. Intinya itu apa ya? Ya boleh dibilang kayak fitur utamanya gitu. Seperti itu. Jadi poin-poin fitur utamanya itu ditaruh di klaim ini kayak gitu. Kayak tadi misalnya mobil listrik, ya misalnya mobil listrik ini bisa menempuh jarak sekali cas misalnya 700 km. Kemudian untuk cas sampai full, katakanlah misalnya cuma butuh waktu 1 jam, misalnya kayak gitu-gitu. Yang sekiranya itu sifatnya baru, benar-benar invensi yang membedakan dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, ditaruhnya di klaim ini tadi. Nah, klaim ini juga nanti yang dijadikan
poin-poin mungkin kalau ada orang lain atau pihak lain yang ngeklaim juga ya. Wah, aku juga pernah bikin kayak gini kok. Dia ngeklaim kayak gitu. Nah, tapi di investasiku ada ini sih poin-poin ini ya gitu. Istilahnya bisa jadi bahan bahan apa ya, ketika nanti di pengadilan gitu ya. Ini investasiku itu ada ini aja. Ini ada beberapa fitur ini di klaimnya ini gitu. Kayak gitu. Iya Mas, mau tahu Mas. Berarti kan kalau paten itu yang kalau itu kan nanti jadi data di pangkalan kan ya. Kalau di hak cipta itu kan kayak judulnya. Patennya juga pakai judul kan. Misalkan microscanner ini. Betul. Berarti sebenarnya kalau orang klaim itu dia melihat paten orang lain dulu ya berarti ya. Kalau dia nggak lihat kan kemungkinan nggak ketemu kan. Oh, betul sih. Nah, Iya. itu aku kebayang itu ya. Apakah nanti ketika ada orang lain mengajukan, seharusnya sih pihak DGIP-nya yang Iya. memvalidasi ya. Oh Soalnya kan iya. itu pasti ada juga orang-orang akademisnya juga sih, aku yakin. Untuk Iya. cek itunya ya, fiturnya ini beda nggak sih dari yang investasi Oh. kayak gitu. Berarti dia tetap ada pembanding dengan yang sebelumnya tuh ya. Jadi nggak cuma asal data Oh, masuk kan kadang kita lihat tuh data masuk nggak betul. ada yang ngecek kan sama aja. Oh, nah itu. Makanya tadi ada masa substansi tadi ya. Nah itu disitulah proses yang lamanya itu kayaknya ngeceknya di situ. Sampai benar-benar paten yang kita ajukan itu memang otentik gitu ya, asli buatan kita. Kayak gitu sih. Lebih itu. Oke, mungkin ada yang lain yang mau tanya. Mungkin Mantap agak-agak ya. carinya Iya. agak non IT, tapi Iya. ya, ya itu tadi sih kayak perlu nggak perlu gitu lah. Iya. Nah, dari saya sih pribadi saya nemu ini ya, insight-nya itu oh ternyata kalau startupnya Mas Ardi kan di bidang hardware ya. Hardware sama software juga ya. Oke juga. Ya, kalau hardware tadi kan sesuatu yang dibikin ya. Nah, ibaratnya kalau orang dulu nyebutnya maker ya Mas ya. Maker itu. Makernya betul. Maker lah, makernya dipatenkan terus ini kalau softwarenya yang di Neuraput juga ada di hak ciptakan juga nggak Mas? Ini. Software-nya iya, Oh platform, sebenarnya ya tapi maksudnya hak cipta. hak cipta kan. Makanya kalau software kan kebanyakan maksudnya ke hak cipta kan. Betul. Karena kan kebanyakan kalau lihat bongkar itu kan for, while, if kan sama-sama gitu. PHP sama-sama gitu kan. Nah itu dulu sempat gitu sih. Jadi kodenya itu suruh naruh di satu dokumen gitu, di copy paste di situ. Tapi nggak tahu di sananya itu dicek sejauh apa gitu Oh ya. yang hak cipta ya? Pernah kayak gitu juga ya? Oh iya memang ada. Betul. Soalnya kemarin ada teman juga yang ngurus hak cipta itu ya kan aplikasinya kompleks nih banyak modul. Dia cuman gambarnya itu 4 Mas. 4. Iya. Shortcode-nya itu perwakilan 1, 2, 3, 4 itu lolos juga Mas. Oh, lalu ya. Lah ya makanya kayaknya juga di belakangnya kan belum terlalu ketat juga sih sebetulnya. Mungkin yang paten itu ya kayaknya yang benar-benar gitu ya. Lewatan Iya. ya. Kalau hak cipta tuh biar orang Indonesia banyak menciptakan dulu lah. Kalau udah banyak baru serius gitu ya dicek gitu. Oke sih. Ya, Mas Adi ada tambahan lagi mungkin dari materi atau mungkin sudah cukup ya? Kalau sertifikatnya mungkin barangkali ada yang penasaran kayak apa gitu. Oke. Kayaknya nggak apa-apa ya sertifikat ya. Monggo terserah dengan Mas. Oke lah. Ada yang penasaran bentuknya kayak apa sih sebetulnya. Nah ini. Kelihatan ya Dan? Iya, kelihatan. Nah itu tadi yang pencipta sama pemegang hak cipta tuh loh, Mas. Ini yang hak ciptaan ya. Jadi ini kemarin kerjasama sama UGM, jadi makanya ada 2 itu ya penciptanya di sini nama siapa. Kalau lebih dari 2 orang ya nanti ditulisnya DKK kayak gini. Terus nanti tetap alamatnya alamat perusahaan. Terus pemegang hak ciptanya di sini baru nanti tetap ditulis perorangan, tapi mewakili perusahaan apa gitu. Ini di sekedar di sertifikatnya ya, kalau di dokumen di belakangnya tetap ditulis satu persatu gitu person. Nah ini kalau kita cek di pangkalan data harusnya kecatat dia. Tapi ini tadi kok mau buka ya?
Kayaknya webnya sana sih yang masih ngedown ini. Biasanya cepet kok. Ya, tuh. Jadi pokoknya judul ataupun nomor hak ciptanya dimasukkan sini untuk nge-tracking itunya. Statusnya seperti apa. Kayak gitu kurang lebih. Loh, ini lagi ngedon nih kayaknya. Oh ya, ya. Biasanya langsung tampil. Berarti. Lagi ngabuburit mas. Terus ya. Servernya dimatiin ya, wow. Tapi saya pernah nemuin juga kasus kayak gitu loh, servernya kayaknya dimatiin tuh ada. Oh, bener. Iya, Server jadi plat. baru up saat udah jam kerja mas. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah cari. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih mau bertanya gitu ya terkait dengan hak kekayaan intelektual gitu ya. Jadi penjelasan dari Mas Adi tadi udah ini ya cukup memberikan gambaran ya. Terlebih ini kan disampaikan dari apa yang dilakukan di perusahaannya Mas Adi gitu ya. Buat sesuatu terus di hak ciptakan, dipatenkan kayak gitu ya. Mungkin berarti menurut Mas Adi kalau untuk startup satu perlu nggak sih Mas kita paten sama hak cipta? Hukumnya wajib gitu ya? Atau Oh, kalau apa ya, itu tadi ya, kayak penting nggak penting, cuma better kalau perusahaan tetap dia sih, untuk tetap didaftarkan sih menurutku. Selain itu tadi kalau startup mungkin untuk kayak misalnya maju lagi ke investor itu lebih jadi nilai tambah juga sih sebenarnya. Kayak. langsung dapat sana Mas ya? Lebih Oh, yakin. dan lagi untuk jangka panjangnya juga lebih aman sih. Jadi kan barangkali ketika kita udah punya produk, udah misalnya udah bisa jualan, di tengah jalan udah lagi laris-larisnya ternyata ada yang ngeklaim gitu kan, ada yang nganu itu, nah, kita udah aman dengan posisinya. Kayak gitu juga. Jadi better tetap diurus Jepang paten juga. Kayak gitu. Bisa. Oke, terima kasih Mas Abi ya untuk diskusi kita sore hari ini gitu ya. Mungkin ini juga udah mau mendekati waktu akhir gitu ya. Ternyata nggak terasa kita udah 1 jam lebih Mas. Tadi dengan materi singkat ternyata juga bisa sampai lama Mas. Presentasinya cuma 7 slide tapi ya Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan itu nanti bisa kepoin aja gitu ya di Instagramnya Supateno atau Senang Jogja gitu ya. Atau Mas Adi mau boleh share kontaknya kalau ada yang mau bertanya gitu ya. Gitu. boleh. Nanti kalau Taruh tanya sama saya nggak bisa jawab saya. email mungkin ya, email aja. Ya boleh nanti kalau teman-teman di sini ada yang masih mau bertanya gitu ya. Mungkin materinya memang apa ya, agak-agak kurang familiar gitu ya teman. Biasanya bahas tentang AI apa gitu. Mungkin the next ya Mas tadi yang neural bot tadi kan bisa tuh. Boleh. Oh ya, the next session ya Mas dulu ya. Kita bahas AI gitu ya. Ini Atau alatnya juga boleh. ya. Kayak gitu. Oke. Siap. Oke, yang lain masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, mungkin kembali ke Mas Lul aja ya. Untuk diskusinya saya rasa sudah cukup ya Mas Adi ya. Nanti kalau masih ada yang mau bertanya bisa ke email gitu ya. Mas Adi udah sharing di chat ya gitu. Iya. Oke, monggo Mas Lul. Selanjutnya Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Ardi dan Mas Mif atas supportnya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman ya. Sebagai dokumentasi, silahkan bagi yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, tampilkan wajah primanya, wajah penantian berbuka puasa ini. Silahkan. Sambil menunggu untuk on cam, saya mungkin bisa share screen dulu, bentar.
Ini harusnya ada musiknya. Ding 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 ding. Sama saya nggak kedengeran ya, Mas. Muncul. Lupa nyentang tadi kayaknya. Oke, dikasih musik sendiri aja Mas. Nyetel Atau musik main sendiri. akapela aja bisa nih. Untuk sedikit perkenalan tentang Sobat Tekno. Program-programnya Sobat Tekno. Ini mungkin sambil lihat videonya, sebetulnya sambil saya ngobrol juga ya. Mungkin agak di luar tentang materinya hari ini. Apa ya? Sebenarnya saya tuh apa ya? Ya belum kebayang sih nanti bentuknya seperti apa. Itu kayak literasi digital di negara kita tuh kayaknya masih kurang ya, khususnya untuk anak-anak kecil ya. Apalagi kan sekarang anak kecil itu istilahnya baru SD atau mungkin masih balita pun udah kenal gadget gitu ya, dari orang tuanya yang mau nggak mau kayak gitu. Jadi udah megang HP, udah kenal game kayak gitu-gitu. Tapi kok kayaknya antara generasi anak kecil itu kenal gadget sama literasi digital itu kayak masih belum seimbang ya menurutku ya. Itu, jadi masih jomplang gitu. Nah itu kenapa anak kecil ya di negara lain gitu ya, kayak di Amerika atau mungkin di negara-negara Eropa itu udah ngelatih anak-anak SD itu coding gitu. Bahkan di Cina juga, kalau salah SD itu udah diajarin coding gitu. Ada yang sedikit salah miss juga sih. Jadi anggapannya itu anak kecil diajarin coding itu biar bisa coding gitu. Kayak gitu. Sebetulnya bukan sekedar itu sih. Jadi lebih ke apa ya, ngelatih digital thinkingnya itu loh. Jadi kan di dalam digital thinking itu kan nanti ada materi kayak melatih pola-pola gitu ya istilahnya. Nah dari situ tuh nanti anak kecil juga feelingnya akan kelatih. Misalnya kok nanti ada kayak berita-berita hoax kayak gitu ya, itu nggak langsung dia share. Jadi udah punya insting kalau oh ini kayaknya bukan berita yang bener nih ya gitu. Sebenarnya kayak ngelatih itunya juga gitu selain skill codingnya kayak gitu. Nah itu sih aku yang masih sebenarnya pingin itu ya, entah bentuk literasinya berupa konten Instagram atau mungkin kayak berupa pelatihan coding, itu belum ngerti sih, tapi ya sebenarnya ada concern ke situ sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang apa ya sama-sama punya misi bareng boleh sih untuk sharing-sharing gitu. Oke. Samsi bareng ya Mas Pastul ya di Sobat ini nanti bisa sama Sina Jogja juga gitu ya. Atau Mas Ya. Adi gitu ya. Atau yang lain bolehlah kita collab bersama-sama. Siap. Oke ya. Jadi memang saya juga merasakan itu juga Mas ya. Cuman kalau saya lihat tuh kayak perkembangan di apa ya kan yang mengatur kayak tadi ya apa namanya tata kelola layanan kan dari Kominfo lah gitu ya. Ya kita lihat Kominfo seperti itu dan memang saya lihat tuh ya kan kebetulan Sino Jogja itu kan juga ada pelatihan juga untuk beberapa kominfo gitu ya. Jadi memang kita tuh memang saat ini sedang membangun SDM sih Mas, terutama gitu ya. Jadi memang ya kita tahu lah kalau di generasi kita kan masih dipenuhi generasi yang mungkin di atas kita itu yang belum terlalu paham alat biasanya gaptek lah gitu. Makanya mungkin salah satu kegiatan ini itu kan pengen aja sebenarnya teman-teman di sini tuh untuk sharing gitu ya. Jadi tidak hanya kita sebagai lembaga training itu yang kayak berbagi gitu ya. Jadi ini kebetulan kita collab gitu ya antara Sina Jogja dan Sobat Tekno itu untuk ya tapi masuk ke komunitas. Jadi mungkin bisa jadi sih Mas kita ya kalau berbicara Indonesia kita harus tidak bisa membahas bisnis ya. Jadi untuk ya investasi untuk anak-anak kita kelak itu ya. Jadi ya kita perlu ada tindakan sosial juga gitu. Jadi tidak selamanya itu bisnis gitu ya. Untuk Indonesia lebih baik gitu ya. Cuman ya. Gitu. Nah, kita lihat kan sekarang banyak banget ya yang dari luar kayak Codeline, Praktikum, pokoknya udah banyak banget yang platform luar negeri yang melatih coding itu. Buat anak-anak kecil udah masuk Indonesia udah banyak banget ya gitu.
Jadi kenapa apa ya? Ya kita juga harus sih sebetulnya imbangin sih sebenarnya. Iya, siap. Ya nggak harus langsung kode gitu ya, harus pakai nggak bisa sih. Tinggal syarat-syarat gambar kayak gitu. Oke, atau ada yang nanti tertarik nih Mas mau bikin startup baru gitu ya untuk anak-anak ini. Siapa tahu di sini kayaknya soalnya kemarin yang daftar ada juga dari mahasiswa gitu di sini. Ini kebetulan juga ada ibu dosen juga saya lihat ya dari daftar gitu ya. Jadi mungkin ibu dosen mau ngajak mahasiswa gitu ya untuk kolaborasi gitu ya. Jadi kita era kolaborasi kayak gitu Mas ya. Betul. Jadi biar ya untuk membangun desa itu lebih cepat kayak gitu. Mas videonya udah selesai ya? Sudah. Tapi ini mungkin ada satu lagi yang mau saya share ya. Bentar. Jadi ini adalah jadwal pelatihan di Sinau Jogja untuk bulan April 2023. Ini ada pelatihan networking ya, ada pengadministrasian administrasi jaringan, ada network security advanced with MikroTik, ada network cyber security, terus ada IT management juga, ada MS project, IT audit, IT governance with COVID, ada strategic plan juga, terus ada group management untuk Google Cloud, ada IT security juga untuk penetration testing juga. Untuk info lebih lanjut bisa di kontak ini telepon, Instagram dan email di sini. Ya, jadwal April 2023. Itu. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut dokumentasi ya. Siap Mas. Kelas ganti nih Mas dari tadi. Baik, ada yang mau on cam lagi? Apa kita bertiga aja ini? Monggo yang lain. Monggo silahkan. Biar meriah. Yang Tadi berkenan. Mas Yurio, ayo. Mas Yurio. Yurio, Mas Ardiansah. Ya. Wah, merah-merah semua ini. Mas Merah ganti juga baju Mas. dulu. Merah. Ganti baju. Oh iya, ada merah putih. Ada apa yang ada apa ini? Oh, Jangan pose timnas. gini ya, tapi jangan pose gini ya nanti. Oke, baik. Mungkin saya kasih apa-apa ya. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh jempolnya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk antusiasmenya. Semoga Jumat depan kita bisa bertemu lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menunggu berbuka puasa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam teknologi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mas Abi, Mas Ulf, dan rekan-rekan semua.